Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di nomor 3. Di permasalahan nomor 3 ini kita menjelaskan tentang perhitungan AHP. Nah, di AHP ini soalnya itu kita akan menentukan penentuan bobot kriteria dengan melakukan matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan kriteria yang ada di dalam yang diketahui. Selanjutnya, untuk mencari nilai dari matriks tersebut, kita akan memakai referensi, yaitu intensitas kepentingan dan definisinya, di mana satu itu merupakan sama pentingnya dengan yang lainnya, 3 itu sedikit lebih penting, 5 cukup penting, 7 sangat kuat penting, 9 ekstrim penting dibandingkan yang lainnya, 2, 4, 6, 8 nilai di antara dua penilaian yang berdekatan, resiprokal jika elemen I memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibandingkan dengan I. Nah, angka-angka yang di sini berdasarkan kita ambil dari perbandingan yang kita bandingkan, mana yang lebih penting di kriteria tersebut, mana yang lebih penting, maka itu akan yang menjadi penilaiannya. Contohnya misalnya C1 banding C1 hasilnya 1, C2 banding C2 hasilnya 1 juga, dan seterusnya. Kemudian C1 banding C2 hasilnya 0,3 karena ini lebih penting, C2 ini adalah 3, sementara C1 ini adalah 1. Kemudian untuk menentukan ini kita harus melihat dulu di dalam kriteria C2 itu fungsional lebih penting daripada biaya implementasi. Kemudian C2-nya dan seterusnya ya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan evaluasi alternatif untuk setiap kriteria. Nah, di sini saya langsung ke normalisasi. Normalisasi itu rumusnya dalam perhitungan AHP, di mana C1 itu setelah kita menginput nilai kriteria dari C1 sampai C5, kemudian kita totalkan jumlahnya C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa, C4 berapa, C5 berapa. Ini untuk mencari nilai normalisasi, di mana rumus normalisasi itu adalah nilai dari C1 banding dari jumlah total dari C1. Oke, kemudian kita enter. Begitu seterusnya sampai selesai, sampai dengan C5. Setelah hasil normalisasi didapatkan, selanjutnya kita akan menjumlahkan. Jumlah di sini rumusnya itu kita akan menjumlahkan setiap baris dari C1 yang ada di sini. Kemudian sampai dia selesai, sampai dia C5 ya. Setelah itu kita akan jumlahkan lagi ini, totalnya ini yaitu ada 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari agent value. Agent value ini didapat dari penjumlahan dari ini semua, yang ini kemudian total dari jumlah yang itu dibagi total jumlah yang ini. Oke, itu untuk agent value-nya. Ini harusnya agent value ya, bukan agent prioritas. Agent value. Kemudian untuk ini agent vector. Oke, untuk agent vector ini
kita kalikan eigenvalue, setiap eigenvalue satu baris ini dikali kriteria yang ada di sini C1. Intinya eigenvalue yang pertama yang C1 dikali dengan kriteria C1. Selanjutnya juga eigenvalue yang kedua atau nilai yang kedua kita kali dengan C2. Begitu terus. Setelah itu kita rumusnya eigenvalue sama dengan eigenvalue C1, nilai dari C1 dikali eigenvalue C1, kemudian tambah buka kurung lagi C2 dikali dengan eigenvalue C2 dan seterusnya sampai dia ke eigenvalue yang kelima. Oke, setelah itu kita enter. Nah, untuk mempersingkat waktu kita gunakan saja area panel gini ke bawah. Nah, ini untuk nilai dari eigenvalue-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan agregasi bobot. Sebelum itu kita harus menghitung dari nilai T-nya. Nilai T ini didapat dari eigenvalue dibagi dengan eigenvektor dulu, baru dibagi eigenvalue, kemudian ditambah eigenvektor dibagi dengan eigenvalue, ditambah, dan seterusnya sampai dia ke C kelima gitu. Kemudian setelah itu dibagi 5. 5-nya ini adalah total dari jumlah kriterianya. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai CI-nya. CI-nya didapat dari T, nilai T dikurang 5. 5 itu adalah jumlah kriterianya dibagi 5 kurang 1. 1 ini adalah merupakan rumus, sedangkan 5 ini merupakan jumlah kriteria. Kemudian kita enter. Nilai dari RI 1,12 ini didapat dari ada perumusan di mana jumlah kriteria itu adalah 1, misalnya 5 itu 1,12, 4 itu 0,9, dan seterusnya. Kemudian setelah kita selesai mencari semuanya, selanjutnya kita menentukan konsistensi, di mana konsistensi rumusnya itu adalah CI bagi RI. Hasilnya adalah 0,02. Artinya ini kurang dari 0,1, di mana 0,1 itu merupakan konsisten. Nah, itu adalah penjelasan Excel penjelasan AHP menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke Python. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke Python. Ini kita menggunakan import numpy as np. Kemudian kita masukkan matriks perbandingan perpasangan kriterianya, di mana matriksnya itu ada di sini. Selanjutnya kita akan menghitung vektor prioritas bobot relatif. Setelah itu kita akan menghitung konsistensi. Setelah selesai menghitung konsistensi, maka akan kita running. Nah, hasilnya ini sama dengan di Excel ya. Oke, Excel-nya saya sudah. Oke. Nah, karena ini 0,02 artinya lebih kecil dari 0,01, maka dia konsisten. Oke, itu saja untuk penjelasan AHP menggunakan Python dan Excel. Terima kasih.